Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami merindukan untuk mendengar firman-Mu, melanjutkan seri eksposisi dari kisah para rasul untuk kami masuki satu pembahasan, satu narasi yang begitu takjub namun sekaligus begitu mengerikan. Kisah dari jemaat mula-mula Ananias dan Safira. Kami boleh belajar untuk mengerti grace and holiness. Berkati kami, pakai hamba-Mu, berkati setiap kami, membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita membuka firman Tuhan, kita membaca kisah para rasul, melanjutkan pembahasan kita dari kisah para rasul pasal 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat 11. Sengaja kita membaca ini satu paket untuk melihat rajutannya. Dari kisah para rasul pasal 4 ayat 32 sampai yang ke pasal 5 ayat yang ke-11. Kita baca bergantian dari saya 32, Bapak Ibu sekalian 33, demikian seterusnya kita lanjut sampai pasal 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil kepenjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai, membohongi Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kekuasaanmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Setelah kita melihat di dalam 3 minggu lalu tentang kuasa yang mengguncangkan gereja, yang kita lihat di dalam pasal 4, bagaimana dunia mengguncangkan gereja, tapi bukannya Tuhan meredamnya, malah Tuhan mengguncang gereja lebih hebat daripada dunia dengan melalui kehidupan mereka di dalam doa, sampai akhirnya mereka mengalami satu perubahan. Mereka diguncangkan oleh Allah untuk berbalik mengguncangkan dunia. Kita sudah belajar ini. Maka kita belajar satu hal yang sangat sederhana tapi begitu besar. Bagaimana Allah memimpin gerejanya. Bagaimana Allah menggerakkan dan mengguncang gerejanya. Bukan melalui peristiwa-peristiwa spektakuler. Bukan dengan tanda-tanda mukjizat mereka bisa punya otot besar seperti Simpson untuk kalahkan kerajaan Roma. Bukan untuk membangun kembali benteng-benteng kerajaan seperti Daud ataupun Salomo. Tetapi melalui hal yang sangat ordinary yang justru menjadi kesimpulan yang benar-benar kesimpulan. Mission impossible.
Bukan film yang terkenal itu dengan segala teknologinya. Tapi Mission Impossible dengan segala ketidakpemilikan apa-apanya. Tapi gereja dipakai Tuhan, dipimpin Tuhan untuk mengguncangkan dunia. Melalui apa? Kehidupan doa. Kehidupan doa. Kita sudah belajar minggu lalu. Gereja yang hidup di dalam kehidupan doa adalah gereja yang menggoncang dunia. Terus kalian, saya sangat tertarik dan tertegur sekaligus ya melihat orang-orang di daerah, di pedesaan dan segala macam. Ada orang-orang yang sangat teguh dipakai Tuhan, bukan karena mereka punya kekuatan besar. Saya tidak menemuinya di pendeta-pendeta, tapi ketika bersentuhan dengan gereja, dengan jemaat, atau melakukan pembinaan atau melayani di sekolah-sekolah, langsung kelihatan berbeda. Perbedaan kualitatif antara satu sekolah dengan satu sekolah yang lain. Hanya ditandai dengan apa? Kepala sekolahnya cinta Tuhan atau tidak. Sekolah itu langsung berubah total. Dari cara berbicara kepala sekolah kita sudah tahu, waktu masuk saja kok beda. Suasananya, disiplin anak-anaknya, kebersihannya, cara anak-anak berespon terhadap ibadah dan segala macam. Lalu kita lihat kok bisa sekolah ini gini, apakah ini karena gerejanya? Enggak, ketemu kepala sekolah langsung lihat. Pak, terima kasih cara dia berespon kepada kita. Waktu di ibadah mulai dilakukan, kepala sekolah langsung suruh guru-guru semua wajib ikut. Saudara, dari semua sekolah yang kita layani kurang lebih 4-5 sekolah satu hari, mungkin cuma satu sekolah yang gurunya ikut dengan kita. Lebihnya gurunya ngapain? Gak tahu. Pokoknya masukkan ke kelas ditinggalin. Mereka minum kopi kek, makan lontong kek atau apa enggak peduli. Tapi sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya yang memiliki kehidupan doa langsung beda. Lihat, satu kehidupan yang sederhana. Gurunya, kepala sekolahnya bukan orang yang punya teologi besar. Dia pun belajar waktu kita mengkhotbahkan. Tapi kehidupan doanya mengubahkan satu sekolah. Maka sama dengan kita. Kehidupan doamu lah Bapak Ibu yang mengubahkan anak-anakmu. Bukan segala fasilitas yang kau miliki yang mampu mendobrak mereka. Tentu itu aspek-aspek yang menambahkan, yang memperkuat dan menjadi bonus. Tapi hal yang menjadi majornya, menjadi dasar utamanya, kehidupan doa. Dan itu pula yang dipakai Allah di dalam gereja mengguncangkan dunia. Melalui hal yang begitu ordinary, tapi menjadi satu hal yang begitu kita take it for granted, yaitu kehidupan doa. Dan melalui kehidupan mereka bukan hanya berdoa masing-masing, tapi dalam kehidupan doa secara komunal, secara komunitas sebagai keluarga kerajaan Allah. Maka disitulah gereja itu tidak mungkin tidak berefek bagi dunia dan tidak bisa dibendung oleh dunia perkaranya. Meskipun aniaya sudah tiba, segala hal penderitaan mereka harus alami, tapi kehidupan doa menjadi satu hal yang sangat serius. Kalau kita memperhatikan di dalam teologi reformasi, John Calvin di dalam institusionya, kita berpikir bahwa institusio yang paling ditekankan adalah predestinasi. Enggak, saudara, enggak. Walaupun orang ribut, John Calvin itu apa? Semua orang mengkritik tentang predestinasi dan segala macamnya. Tapi ternyata kalau kita baca baik-baik institusio yang paling utama di dalam institusio Calvin, dua. Doktrin Allahnya, bagaimana dia menekankan tentang Allah, dan kehidupan doa. Semua rentetan penjelasannya ada doa di situ. Dan sama di dalam motif Alkitab, setiap narasi di dalam kisah para rasul terjadi. Di dalam sukacita, dalam penderitaan, di dalam segala hal. Selalu muncul kata, mereka berdoa. Petrus dianiaya, berdoa. Jemaat berseru, berdoa. Cuman itu saudara. Bukan kata cuman dalam motif negatif. Tapi itulah karya yang begitu besar yang dipakai Tuhan untuk umatnya mengerjakan kehendaknya. Dan apa yang terjadi? Narasi panjang dari pasal 3 sampai pasal 4 itu ditutup dengan gambaran yang sama dengan bagian akhir dari kisah para rasul 2 ketika jemaat mula-mula berdiri, yaitu mereka dikumpulkan menjadi jemaat yang bertekun di dalam pengajaran rasul, bersekutu di dalam doa, dan di dalam cara hidup mula-mula, jemaat mula-mula yang di dalam anugerah Allah hidup sebagai satu kesatuan keluarga kerajaan Allah. Maka saat apa gereja menjadi pengaruh? Ya, di dalam kehidupan doa dan di dalam kehidupan mereka sebagai satu persekutuan. Saudara, kalau kita punya motif persekutuan adalah untuk mencari satu tempat, mencari panggung, mencari kenyamanan atau mencari solusi dari dari masalah kita datang ke persekutuan, sudah pasti error dan engkau tidak akan menikmati persekutuan. Tapi kalau motifmu adalah untuk memberi diri menjadi bagian dari persekutuan, maka hal-hal yang tadi itu menjadi dampak yang Tuhan berikan kepadamu.
Harap mengerti kalimat ini ya. Maka itu sebab undangan-undangan yang diberikan, persekutuan wilayah dan segala macam. Jika memang kau punya kapasitas waktu yang bisa engkau sisihkan, khususkan, ikutilah. Sebab melalui semua itu engkau semakin bertumbuh. Paling tidak engkau mempertumbuhkan orang lain juga melalui kehadiranmu. Maka jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kata Alkitab. Nah, kembali dalam hal ini, maka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ditutup dengan kehidupan jemaat yang bersekutu sebagai keluarga kerajaan Allah, dan diulang kembali dari ayat yang tadi kita baca seperti eko dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sekarang Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 mengulang lagi narasi cara hidup jemaat di dalam persekutuan bersama. Maka tidak hanya hidup dalam firman, doa dan persekutuan, tapi dilanjutkan lagi, ditekankan pembahasan yang lebih terbuka di dalam pasal 3 ayat 32 sampai 37 itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang juga selain firman, doa, persekutuan, tapi mereka juga menyadari bahwa hidup mereka itu telah dilimpahi, bukan hanya mendapatkan, tapi dilimpahi dengan berkat dari Allah. Dan sekarang dengan kesadaran limpah berkat dari Allah itu, bahwa mereka tidak hanya mendapat sekedar berkat materi, tapi setelah mendapatkan kepenuhan, mereka mendapat sang sumber berkatnya yaitu Allah sendiri. Maka mereka yang telah dilimpahi, maka berespon menjadi orang-orang yang bermurah hati. Ini kalimat yang begitu serius diulang-ulang sepanjang Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai pasal yang akhir. Di tengah penderitaan ada muncul kata murah hati, murah hati, murah hati, murah hati. Ini menjadi gambaran tentang kehidupan jemaat mula-mula yang membagikan sebagian dari apa yang mereka miliki untuk kepentingan gereja, kepentingan keluarga kerajaan Allah. Maka hal ini kalau kita lihat juga di dalam terang firman Tuhan yang lain sangat-sangat sejajar atau sama-sama menjadi satu konfirmasi dari tulisan-tulisan yang lain. Termasuk tulisannya Petrus, tulisannya Paulus, dan surat-surat yang lainnya, bahkan Yohanes. Maka paling tidak kita lihat di dalam surat-suratnya Paulus ya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Hendaklah kamu di dalam satu kasih untuk menjadi segambar dengan Kristus dalam inkarnasinya. Di dalam apa? Sehati, sefikir, dan bermurah hati. Itu tanda engkau menjadi segambar dengan Kristus. Lalu dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Hendaklah kamu menjadi orang yang satu sama lain sehati sepikir, yang tidak memikirkan kepentingan diri tapi mementingkan kepentingan orang lain. Bermurah hati. Calling itu terus muncul di dalam Alkitab. Kata sehati sepikir, kata bermurah hati. Maka apa yang mau kita pelajari di dalam hal ini? Saudara, ternyata aspek murah hati itu yang ulang-ulang dikatakan Alkitab itu menjadi hal yang sangat penting yang tidak boleh kita sepelekan. Satu kata yang berulang-ulang di Alkitab itu tema cara membaca Alkitab. Maka ketika narasi murah hati ulang-ulang di dalam Kisah Para Rasul, maka itu satu poin penting yang kita nggak bisa abaikan. Engkau memberi bukan demi pahala seperti motifnya agama. Saya lakukan ini, mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang menjadi satu pahala untuk saya bisa tiket masuk surga dan segala macam. Plato bahkan sebelum Kristus datang sudah mengatakan itu kebaikan manipulatif. Engkau melakukan kebaikan bagi orang lain hanya untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar bagi dirimu sendiri. Saya tidak berharap pamrih dari orang itu, tapi dengan saya melakukan kebaikan kepada saya dapat pahala. Itu kebaikan yang jahat, kata Plato. Maka kita bukan mengerjakan segala kebaikan demi kebaikan itu atau murah hati itu demi pahala atau demi selamat. Melainkan di dalam motif kekristenan yang begitu indah, yang sangat-sangat mulia, karena kesadaran akan kemurahan hati Allah, karena keselamatan yang telah disediakannya kepada kita, bahwa murah hatinya Allah bukan hanya sekedar memberi berkat kepada kita, tapi dia melimpahkan keselamatan dengan cara memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Kemurahan hati Kristus dengan cara rela mati menumpahkan darahnya bagi kita. Kemurahan hati Roh Kudus dengan panjang sabarnya menyertai kita di dalam kebodohan dan kebebalan kita. Murah hati yang terlalu besar itu menggoncangkan dan mengubahkan hati kita, membawa kita kepada kesadaran. Kita mau mengucap syukur karena kelimpahan murah hati terbesar yang diberikan Allah ini kepada kita. Maka apa tanda kita mengucap syukur akan hal itu? Engkau pun menjadi murah hati. Menjadi murah hati.
Saudara, ini bukan suatu hal yang sepele, ternyata ini paket dari keselamatan. Identifikasi keselamatan yang terlalu dangkal itu membuat kita melihat aspek-aspek ini menjadi secondary. Yaitu, oh pokoknya saya terima Yesus mati masuk sorga. Setelah itu ya saya harus gini, harus gini, harus gini. Jadi aspek secondary dia atau aspek yang keluar dari keselamatan itu. Atau respon dari keselamatan itu. Tapi Alkitab mengatakan susunannya tidak demikian. Bahwa aspek dari keselamatan itu, apa tanda atau karya keselamatan itu? Saya didamaikan dengan Allah dan menjadi alat pendamaian. Saya ditebus oleh Kristus untuk menjadi segambar dengan Kristus. Saya menerima kemurahan hati Allah untuk menjadi orang yang bermurah hati. Itu paket dari keselamatan itu. Bukan aspek-aspek reaksi setelah keselamatan itu. Lihat ya. Jadi ya keselamatan itu dikerjakan Allah sepenuhnya dalam diri kita. Tapi keselamatan itu tidak pernah menjadikan kita pasif. Dan keselamatan itu tidak pernah hanya tentang diri saya atau kepentingan saya. Nggak ada konsep itu sama sekali di dalam Alkitab. Sekalipun keselamatan itu secara individu saya terima secara pribadi, tapi dampak atau karya dari keselamatan itu adalah mengundang saya masuk dalam keluarga kerajaan Allah dan mengundang saya masuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah ini yang dikatakan oleh Yesus, kamu akan datang waktunya, kamu mengerjakan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang kukerjakan. Somehow kalimat ini tidak masuk akal, bagaimana mungkin kita saudara, mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang dikerjakan oleh Kristus. Ridiculous, gak mungkin. Tapi ini yang dimaksudkan oleh Kristus, kemurahan hati Allah yang penuh itu, kita jangkau lebih besar lagi kepada orang-orang. Nah ini panggilan kita, itu paket dari keselamatan. Maka dalam hal ini kita boleh bertanya sekarang, kenapa aspek persekutuan kita sebagai gereja dan aspek murah hati itu begitu penting? Kenapa itu harus dicatat dan diulang-ulang di dalam narasi kehidupan gereja mula-mula? Nah sekarang kita mau melihatnya, bahwa ternyata konsep persekutuan kita sebagai gereja dan menjadi murah hati itu pun adalah bagian dari penggenapan nubuatan perjanjian lama tentang setting keselamatan. Asumsi kita nubuatan perjanjian lama ada 300-an lebih, 310 lebih nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias yaitu Kristus. Dia harus lahir di Betlehem, dia harus datang dari perawan Maria dan segala macam itu kan nubuatan-nubuatan dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Tapi ternyata nubuatan tentang hal keselamatan itu bukan hanya nubuatan tentang Sang Mesiasnya, tapi nubuatan itu juga berbicara tentang apa yang terjadi dari kedatangan Sang Mesiasnya. Nah ini tercatat di dalam Alkitab. Misalnya di dalam peringatan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka akan dibuang ke pembuangan. Nabi Yesaya berteriak, Nabi Yeremia berteriak, Nabi Yehezkiel berteriak bahwa akan ada masa 70 tahun penghakiman Tuhan atas mereka dalam kebebalan mereka atas dosa yang terus meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Tuhan pukul mereka. Tapi setiap kali peringatan itu diberikan ada berita anugerah, ada berita keselamatan. Nah di dalam setting berita keselamatan itu bukan hanya berbicara tentang oke, setelah 70 tahun nanti kamu pulang dari sana kembali ke Yerusalem. Dikembali dalam penerimaan Allah, kehadiran Allah penuh dalam kamu. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Di dalam Yeremia 32 ayat 39. Yeremia 32 ayat 39. Di dalam Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Bahwa dikatakan Allah telah berjanji untuk memulihkan umatnya, bahwa umat Allah akan kembali bersatu, satu hati dan satu langkah berjalan mengerjakan kehendak Allah. Dan gambaran kata satu langkah dalam perjanjian lama selalu tidak pernah lepas dalam kaitan kepada aspek bermurah hati, menjadi shalom, itu gambarannya. Maka sekarang nubuatan dikatakan bahwa umat Allah akan dipersatukan kembali menjadi satu hati di dalam satu persekutuan dan menjadi satu langkah menjadi shalom bagi dunia, menjadi bermurah hati. Nah, maka sekarang Lukas di dalam Kisah Para Rasul menuliskan, membawa kita pembaca untuk melihat seluruh nubuatan perjanjian lama itu tergenapi melalui kedatangan Kristus yang mempersatukan umatnya di dalam keluarga kerajaan Allah. Dan sekarang terlaksana kegenapan dari janji Allah itu di dalam persekutuan kita sebagai gereja.
Bahwa gereja adalah kumpulan umat Allah yang bersatu sebagai keluarga kerajaan Allah. Tergenapi apa yang dikatakan Yeremia dan Yeskiel. Dan tidak hanya berhenti di situ, bahwa gereja yang telah ditebus oleh darah Kristus telah dikuduskan, telah disatukan sebagai komunitas perjanjian baru. Nah ini kepentingan ini ditulis oleh Lukas. Jadi kesatuan kita sebagai gereja itu bukan hanya sebagai satu komunitas seperti Karl Barth punya pemikiran gereja dalam community tanpa kesadaran teologisnya. Atau kesatuan kita sebagai komunitas-komunitas dunia karena kesamaan selera. Komunitas sepeda, komunitas Avanza, komunitas Mitsubishi, mobil apa, komunitas semua komunitas sekarang ya. Bukan karena kesamaan selera, bukan karena homogen. Tapi di dalam heterogennya kita, kompleksitasnya kita disatukan. Karena inilah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama itu. Gereja. Sekali lagi saudara, mari belajar untuk melihat dignitas hidupmu di dalam kesadaran. Engkau dan saya ada di sini dan gereja di seluruh sepanjang zaman adalah tanda dari penggenapan janji Allah dalam perjanjian lama. Lalu dalam pasal 4 ditutuplah dengan kisah Yusuf. Kisah Yusuf yang disebut Barnabas itu, yang dikatakan sebagai anak penghiburan dari suku Lewi dan asalnya bukan tinggal di Yerusalem tapi dia dari Siprus. Apa yang dikatakan di situ? Bahwa dia telah menjual hartanya, yang kemungkinan karena dia tinggal di Siprus maka dia menjual rumahnya dan tanahnya di Siprus untuk menyerahkannya di depan kaki rasul-rasul. Pasal ayat 37. Yusuf Barnabas menjadi salah satu tokoh yang nanti dicatat menjadi orang penting di dalam setting kisah para rasul. Kisahnya tidak berhenti di sini tapi dimulai di sini. Apa motifnya? Bahwa bagaimana Lukas menggambarkan seorang Lewi yang di dalam tataran kehidupan keagamaan yang sudah kental tapi pun bisa ditarik Tuhan mengalami perubahan untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Apa yang dicatat tentang Barnabas ini dalam sepanjang kisah para rasul? Pertama ini ayat 37. Dia menjual seluruh hartanya dan membagikannya untuk kepentingan gereja Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Hal yang lain yang dicatat. Bahwa Yusuf Barnabas ini adalah orang yang menemani Paulus di dalam misi pelayanan Paulus yang pertama ke Siprus. Jadi Paulus mau cari orang lokal, siapa yang menguasai daerah. Barnabas yang temani nanti Paulus ke Siprus di dalam pasal yang ke-13 perjalanan misi Paulus yang pertama. Tidak hanya soal itu dan tidak hanya soal harta, bahkan sebelum nanti pasal 13 ternyata di dalam pasal 9 ketika Saulus baru bertobat, semua orang ketakutan sama Saulus. Siapa jemaat yang mau terima pembunuh ini? Tapi yang pasang badan siapa? Barnabas. Nanti dalam kisah pasal 9 dikatakan dia yang pegang Paulus untuk diperkenalkan kepada jemaat. Dia yang pasang badan untuk mengatakan bahwa orang ini adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Bahkan menjadi rasul. Tidak berhenti di situ. Di pasal 11 di Antioquia. Ketika umat Tuhan dianiaya. Dan melalui penganiayaan itu banyak orang akhirnya menjadi percaya. Dalam kondisi aniaya mereka tertekan. Jemaat Yerusalem mengutus Barnabas untuk pergi menolong jemaat di sana. Dia yang pasang badan untuk tolong orang di sana. Berarti dia yang pergi untuk rela pun dia akan masuk ke dalam aniaya yang sama dengan umat Tuhan. Orang ini dipakai Tuhan begitu besar. Ia memberikan gambaran kepada kita sekarang umat Allah. Bagaimana sebenarnya cara hidup yang mengikuti Yesus dengan praktek aslinya. Apa maksudnya? Bermurah hati. Sesederhana itu panggilan kita. Menjadi orang yang bermurah hati. Dia tidak menjadi orang yang hitung-hitungan dengan dirinya. Dia tidak memikirkan dari kepentingan dirinya. Bukan berarti dia mengabaikan tentang kehidupannya. Tapi dalam kehidupannya dia mengerti calling Tuhan dalam hidupnya. Aspeknya mulai dari apa? Bermurah hati. Mari kita bergumul saudara-saudara sekalian di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya. Yesus pun memperingatkan kita tentang hal ini begitu serius. Apa tanda engkau mengasihi aku, kata Yesus. Perhatikanlah janda-janda miskin dan anak-anak terlantar. Somehow saya sangat bersyukur
Gambaran murah hati itu menjadi gambaran yang boleh saya katakan bukan mengapresiasi atau sedang memuji-muji kita di sini ya, tapi paling tidak kita melihat gambaran itu hidup di dalam gereja ini. Salah satu tanda gereja yang hidup bukan dari jumlah identitas jemaatnya berapa. Jemaat GRI masih berapa sih total semua? Paling 20.000 atau maksimal 25.000 orang. Tapi segala perkara-perkara besar itu dikerjakan. Dari apa? Dari Bapak Ibu yang ikut berbagian bermurah hati untuk mendukung misi kerajaan Allah dikerjakan. Terpujilah Tuhan ketika Bapak Ibu sudah ikut berbagian di situ. Dan mari kita semua, baik yang muda-muda juga, belajar untuk melakukan hal itu, bermurah hati. Bermurah hati tidak ditentukan dari berapa porsi yang engkau berikan. Bermurah hati tidak dimulai dari engkau setelah sukses. Bermurah hati dimulai dari engkau mengenal Kristus. Berapapun itu. Tidak ada tuntutan paksaan. Itu sebab, makanya pertanyaan-pertanyaan dulu kita nggak bahas sekarang lah ya, tapi paling tidak kita mengerti prinsip besarnya. Kenapa sih orang Kristen memberi perpuluhan, tidak harus memberi perpuluhan dan segala macam. Hanya gara-gara orang-orang tertentu yang mengambil uang perpuluhan untuk kepentingannya sendiri. Maka orang-orang yang lain antitesis, langsung antitetikal. Jangan memberi perpuluhan, sebab perjanjian lama sudah genap, perpuluhan sudah tidak harus dan segala macam. Saudara akan saya jawab, yes, perpuluhan tidak wajib. Karena tidak ada lagi tuntutan hukum Taurat yang diwajibkan kepada kita. Tapi ketahuilah saudara sekalian, tuntutan hidup orang Kristen bukan lagi memberi perpuluhan. Tapi engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Hidupmu bukan perpuluhanmu. Hidupmu adalah milik Kristus. Maka dikatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau mau fair, Tuhan tidak minta perpuluhan, Tuhan minta hidupmu. Maka apa identifikasi untuk engkau menyatakan cinta kasihmu kepada Tuhan? Ikutilah teladan dari perjanjian lama. Mulai dari sebuah konsistensi memberikan perpuluhanmu. Yang kau tahu itu dipakai Tuhan untuk misi kerajaan Allah. Amin. Maka itu sebab saya pinjam kalimat Pak Tong itu. Walaupun orang tidak suka dengan kalimat ini. Tapi kalau dengan terang prinsip firman Tuhan itu maka kalimat ini menjadi benar. Saudara, jangan mencuri dari Tuhan. Tapi kalimat positifnya itu kalimat via negatifanya. Tapi kalimat via positifnya. Ketika engkau tahu engkau telah ditebus dengan murah hatinya Allah. Hiduplah bermurah hati. Amin. Mari belajar menyelidiki seberapa besar murah hatinya kita. Saya tutup bagian ini untuk kita masuk ke dalam pasal 5 dengan hal yang sangat indah. Bagaimana hidup bermurah hati? Identifikasi kita bermurah hati itu apa? Apakah karena bermurah hati saya tidak boleh lagi menikmati hidup? Saya yang berpenghasilan tinggi, masa saya tidak boleh beli jam yang bagus? Masa saya tidak boleh beli tas Hermes yang bagus? Masa saya tidak boleh beli mobil yang bagus? Boleh saudara, boleh. Boleh. Tapi pertanyaannya, identifikasi murah hatimu. Pertama, the first thing yang kau pikirkan adalah bagian hak atau tanggung jawabmu kepada Allah. Sebelum engkau memikirkan segala kepentinganmu, engkau sudah mementingkan kerajaan Allah. Sebelum saya memploting segala sesuatu tentang kebutuhan saya plotting langsung untuk Allah. Perpuluhanku tidak kugeser. Dari situ baru aku berjibaku dengan seluruh kehidupanku. Bagaimana uang di luar perpuluhan ini kucukupkan dengan kebutuhanku. Kalau lebih dan segala macamnya, maka yang kedua, bolehkah saya menikmati kehidupan saya? Boleh, saya pernah kasih contoh di sini kan ya. Saya punya hobi, di mana hobi saya itu mahal misalnya. Hobi saya, let's say lah kurang lebih maintenance-nya 1,5 juta per bulan. Hobi saya misalnya begitu ya. Sementara tetangga saya ada orang yang berkekurangan dan segala macam. Jadi bolehkah saya punya hobi yang 1,5 juta per bulan? Dalam kategori tentu kebutuhan atau penghasilanmu yang bukan lebih besar pasak daripada tiang. Tapi persoalan yang kedua adalah soal boleh tidak bolehnya. Bolehkah saya beli tas Hermes, bolehkah saya beli ini dan segala macamnya. Bukan soal boleh tidak boleh. Pertanyaan kedua yang harus kita jawab. Adakah hatimu bermurah hati kepada orang yang berkekurangan jauh lebih besar daripada hobi yang kau nikmati? Saya tidak larang hobi apapun dalam kehidupan kita. Tapi mari mengidentifikasi. Tentu aspek-aspek lain harus kita pikirkan. Di dalam hobi itu kalau dasarnya adalah sebuah ketamakan yang dimana itu tidak bermanfaat, ya tidak. Koleksi, maafkan saya kalau jadi tersinggung ya.
koleksi tas Hermes, saya rasa itu udah nggak efektif sih, sudah nggak berbuah lagi. Saya boleh pakai barang branded, tapi saya mengkoleksi barang-barang branded yang sebenarnya value-nya akan habis dan saya nggak pernah pakai, yang hanya tersimpan di lemari saya. What for? Ada orang-orang bilang, lalu Pak, kalau itu jadi sebuah investasi, why not? Please, kalau memang itu bisa diinvestasikan dan bisa bermanfaat. Tapi poinnya kalau itu hanya memuaskan perasaan saya. Misalnya contoh, hal yang paling ordinary lah yang kita suka ya, saya juga suka. Makan-makan, mari kita lihat di dalam kehidupan kita, di dalam etika berkeluarga. Makan-makan keluar itu sekali makan berapa sih? Cetiau enggak kemana lagi di Jakarta ya, sekeluarga gitu. Aduh nggak mungkin, notiau 2 juta atau 5 juta. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hitung-hitung sebulan. Mari belajar beretika sederhana ini. Hitung-hitung sebulan untuk makan-makan tok saya habis 5-10 juta loh. Mari belajar mengidentifikasi diri. Hatimu bermurah hati kepada orang kekurangan lebih besar daripada itu enggak? Nah kalau saya cara identifikasinya ya saya diskusi sama istri saya ya hal yang konyol yang saya pernah bilang di sini. Buka kartu di sini ya walaupun ini bisa menjadi satu dilema di dalam rekaman. Apa itu tadi saya mau bilang? Oh, maintenance anjing saya itu 1,2 juta per bulan saudara. 1,2 juta. Anjing loh. Saya rasa ada rasa-rasa nyesel sedikit, aduh bodohnya gitu, salah hitung. Dulu saya pikir 750.000 saja per bulan. Ternyata meleset karena anjingnya alergi ini, alergi itu hanya bisa makan satu makanan, yaitu yang non alergik, apa salmon lah segala macam. Saya memang cinta anjing, tapi saya juga cinta potong, saya makan juga begitu ya, tapi tidak mungkin. Maka ya sudah 1,2, identifikasi ke diri saya. Adakah hati saya dan istri saya bersama-sama punya hati bermurah hati kepada orang lain lebih besar? Maka ini cara gambaran saya untuk saya melatih diri dan kita semua melatih diri. Hati saya untuk kerajaan Allah, hati saya untuk mendukung misionari, hati saya untuk orang-orang berkekurangan. Lebih besar enggak daripada ini? Kalau tidak, something wrong with us. Sesederhana itu. Mari kita belajar menjadikan ini PR di dalam kehidupan kita. Sekarang kita lanjut. Maka itu yang sebab kenapa ini pasal 4 ini dicatat seperti eko dari pasal 2 untuk mengkonfirmasi. Ya inilah lifestyle-nya hidup umat kerajaan Allah. Inilah cara mereka menikmati anugerah Allah untuk menjadi orang yang memberi shalom bagi dunia. Nah sekarang tiba-tiba dari pasal 4 itu melompatlah ke pasal 5 yang kita baca barusan ini menggambarkan sebuah peristiwa yang totally kontras dengan pasal 4 ayat 32 sampai 37 itu. Sebuah setting kehidupan yang telah dijanjikan Tuhan kepada komunitas baru, tapi tiba-tiba ada orang lain. Lihat setting kalimatnya ya, tanpa perikop bahasa Indonesia. Yusuf menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang yang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi ini enggak terpisah. Ini satu narasi rajutan yang seperti sebuah komparasi perbandingan dari seorang Yusuf Barnabas lanjut kepada sebuah kehidupan rumah tangga Ananias dan Safira. Maka apa yang dikatakan di situ? Kehidupan Ananias dan Safira dimatikan oleh Allah. Saudara, ini kalimat yang begitu mengerikan. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, hanya berapa kali inisiatif Allah mematikan orang. Langsung direct. Biasanya Tuhan mengirimkan orang untuk membunuh, misalnya perang. Oke, Tuhan utus umat Tuhan membunuh bangsa kafir yang begitu rusak di dalam dosa. Tapi tangan Allah langsung inisiatif membunuh, wah itu cuma beberapa kali dicatat dalam Alkitab. Even siapa itu? Kain yang membunuh Habel pun tidak Tuhan langsung mematikan dia. Tapi di dalam hal ini langsung karena engkau mendukakan Roh Kudus, rebahlah, mati seketika. Bukan campur tangan manusia, bunuh dan segala macam. Dia mati langsung Tuhan cabut nyawanya. Yang lain di dalam Kisah Para Rasul nanti dicatat juga, yaitu siapa itu? Raja yang ditempeleng langsung mati, bukan ditempeleng oleh manusia tapi Roh Kudus yang mematikan dia. Tapi dalam perjanjian lama juga seperti itu, seperti anaknya Harun, Tuhan matikan seketika. Nah, gambaran itu yang membuat orang dunia mengatakan Allahnya orang Kristen itu ternyata kejam. Ya karena membaca di dalam berhenti cara mematikan tanpa melihat narasi utuhnya. Nggak bisa saudara. Kalau kita melihat itu harus mengerti di dalam motif kitab Nahum. Bahwa Allah itu adalah Allah yang pencemburu dan pendendam.
Apa artinya? Di dalam cinta kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Allah yang kudus yang telah menguduskan kita untuk menjadi milik kepunyaannya, tidak mungkin berdiam dengan orang-orang yang menyakiti yang dicintainya. Maka Allah itu pendendam yang menuntut pembalasan kepada orang-orang yang menghinakan atau menganiaya umat yang dikasihinya. Tapi Allah juga adalah Allah yang pencemburu, yang cintanya kudus dan spesifik dengan kita. Maka ketika kita, bukan orang dari luar, kita yang menduakan atau mendukakan hati Allah, maka Allah yang mencemburu yang akan memukul kita. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang menghinakan Allah, bukan hanya berselingkuh dari Allah, tapi seperti Ananias dan Safira yang berusaha menipu Tuhan, maka dia dimatikan. Nah, ini yang kita lihat narasinya. Seketika narasi itu berubah menjadi seperti sebuah kisah momok yang menakutkan, begitu menyeramkan. Di dalam ayat 5 dikatakan, maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 11 makin dikonfirmasi lagi, sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Berarti bukan hanya jemaat, orang luar yang mengetahui kisah umat Tuhan pun ketakutan kepada kehidupan orang-orang Kristen. Maka di sini kita melihat mengapa ini menjadi suatu hal yang harus terjadi. Mungkin kita mikir ya, cuma bohong tok harus mati, bahkan dimatikan Tuhan lagi. Begitu mengerikannya ini. Bisa kan sebenarnya Petrus mengkonfrontir dosa mereka, lalu menuntut pengakuan dosa dari mereka, lalu beroleh pengampunan. Bisa kan? Kok ini rasanya tidak biasa di dalam Alkitab seketika langsung dimatikan. Bahkan kalau mau fair, sebagian besar bangsa-bangsa atau orang-orang individu-individu yang berbuat salah lebih daripada hal ini, kok ada ya yang lolos begitu saja untuk waktu yang lama tidak dihukum Tuhan. Ini baru sekali langsung mati di tempat. Lalu setelah selesai suaminya dikubur, orang yang selesai kubur mau datang kembali mungkin mau minum, lihat istrinya sudah mati untuk dikubur lagi. Bahkan kalaupun orang-orang yang di luar itu dihukum, kalaupun penghakiman Tuhan jatuh ke mereka, enggak separah ini caranya. So pertanyaannya, why harus Ananias Safira mengalami ini? Ini yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, bagian kedua yang kita mau lihat sama-sama renungkan. Sekarang kita perhatikan, kisah ini saudara sekalian, sekali lagi kita lihat di dalam konteksnya. Bahwa kisah Ananias Safira dicatat di dalam kehidupan gereja mula-mula, perintisan gereja. Gereja baru saja berdiri sebagai apa? Kita sudah ulang-ulang dari kisah para rasul 1. Gereja berdiri bukan hanya sebagai satu organisasi, tapi gereja berdiri sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Dua institusi yang didirikan Allah secara langsung. Keluarga dalam kitab Kejadian, gereja dalam perjanjian baru. Cuman dua institusi ini langsung dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Bahkan untuk gereja, Kristus harus inkarnasi untuk mendirikan gereja. Dan jadilah gereja sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Maka pertanyaannya, apa tanda dan apa arti dari kehadiran kerajaan Allah di muka dunia ini? Ini kan bukan hal yang sepele, Allah hadir. Konsep sederhana lah ya, Presiden Jokowi, tidak usah jauh-jauh di Jakarta saja, dia mau belusukan ke Sunter. Tanda kehadirannya apa? 1 jam, 2 jam sebelum dia pas pampres sudah ada di sini. Cleaning, screening, segala macam. Itu tanda kehadiran Jokowi gitu ya. Jokowinya belum ada, tapi sudah jelas. Saudara, tidak usah Jokowi, Pak Andri ada di sini ya. Kapolri mau datang mengucapkan selamat Natal di GRI Pusat. 1 jam sebelum saya screening semuanya. Mungkin debu pun diperiksa atau apa begitu ya, saking detailnya. Lalu setelah screening mereka harus jaga di depan pintu, lihat ini dan segala macam. Kapolri tok, tanda identitas kehadirannya. Nah sekarang dikatakan tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Lewat apa? Dengan tanda apa? Kemuliaan yang terlalu besar itu hadir di tengah-tengah dunia. Untuk mengertinya tentu kita melihat di dalam konteks perjanjian lama. Di mana kehadiran Allah dinyatakan hadir di muka bumi dalam perjanjian lama. Di tabernakel, bait Allah. Nah sekarang kita lihat pola itu, maka pola itulah yang sebenarnya yang dicatatkan Lukas di dalam kisah para rasul.
belajar sedikit ya untuk hal ini, bersabar untuk kita lihat ternyata ini suatu hal yang sangat serius dan indah. Maka sebagaimana di dalam perjanjian lama saudara-saudara sekalian, tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya adalah melalui kehadiran bait Allah. Di dalam masanya bangsa Israel melalui kemah suci. Nanti setelah Salomo bait Allah. Bait Allah adalah tanda Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Dengan prinsip yang sama, kehidupan umat Allah, gereja mula-mula itu berfungsi sebagai bait Allah, merepresentatifkan kehadiran kerajaan Allah. Jadi tadi presiden atau Kapolri datang, tanda kehadirannya pas pampres datang. Tapi tanda kehadiran Allah pencipta alam semesta ini di tengah dunia bukan dengan pas pampres datang, tapi gereja datang, gereja hadir. Engkau dan saya saudara, tanda kehadiran kerajaan Allah. Terlalu besar panggilan itu dipercayakan kepada kita. Bahwa kehidupan gereja mula-mula adalah sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita sebagai gereja adalah bait Allah yang adalah, apa kata bait Allah? Tempat kudusnya Allah, tanda berdiamnya Allah. Artinya, di dalam kesimpulan perjanjian lama, identifikasi bait Allah, tanda kehadiran Allah ditandai dengan apa? Kekudusan. Apa tanda kehadiran kerajaan Allah? Kekudusannya hadir di bait Allah. Maka apa tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi pada saat ini? Gereja hadir merepresentatifkan kekudusan Allah. Nah ini poinnya untuk kita boleh renungkan. Hal ini berulang-ulang dideskripsikan di dalam perjanjian lama. Bahwa kehadiran kekudusan bait Allah itu tidak boleh sembarangan. Makanya nanti kita lihat di dalam peristiwa Ananias Safira, kenapa ini terjadi. Karena di dalam setting perjanjian lama, tanda kehadiran Allah yaitu representatif kekudusannya tidak dapat dipermainkan. Beberapa ayat yang dikatakan dalam hal ini, misalnya kita lompat-lompat ya, di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 9, ketika akhirnya tabut perjanjian mau dibawa oleh Daud ke Yerusalem, maka ketika di dalam perjalanan itu tabut hampir jatuh. Lalu dikatakan ada satu orang yang berusaha membantu memegang tabut itu supaya tidak jatuh. Apa yang terjadi? Mati saudara, karena kekudusan Tuhan tidak sembarangan. Tidak berhenti di situ. Di dalam hukum Israel, ketika bait Allah sudah didirikan, bangsa non-Yahudi boleh masuk? Tidak. Tidak boleh. Karena najis. Tidak boleh menajiskan bait Allah. Itu dikatakan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul dicatat akan hal itu. Saya bacakan sedikit ya, kita lompat ke dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 28. Kisah Para Rasul 21 ayat 28 sampai 29. Ini berdasarkan terang perjanjian lama, apa yang dikatakan di dalam ayat 21, Kisah Para Rasul 21 ayat 28 sampai yang ke 29. Sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Orang non-Yahudi tidak boleh masuk ke bait Allah karena motif kekudusan. Bahkan yang lain lagi, wanita hanya boleh masuk sampai ke wilayah pelataran, halaman. Tidak boleh lebih dari situ. Hanya para imam yang boleh masuk ke ruang kudus. Hanya laki-laki yang boleh membawa kurban bakaran yang dipersembahkan kepada imam di pelataran itu. Lalu imam-imam boleh masuk ke ruang kudus. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Itu pun sekali setahun. Itu pun waktu masuk kakinya diikat. Karena salah-salah gerak di ruang maha kudus dia pun mati. Saking menekankan kekudusan Tuhan adalah menjadi hal yang paling utama tanda kehadiran Allah di muka bumi ini. Di cerita yang lain, tadi sudah kita bahas, anak-anak Harun, Nadab dan Abihu itu, waktu mereka mau memberikan bakaran itu pakai api, mereka ambil api dari luar sembarangan, mati, dimatikan oleh Tuhan. Tidak hanya bicara tentang bait suci, tapi bicara tentang kehadiran atau identiti komunitas umat Allah sebagai tanda kehadiran Allah, kerajaan Allah. Di dalam kisahnya Yosua, ketika mereka sudah mengenang perang,
siapa namanya itu, kok saya jadi lupa, akan ambil perkakas yang Tuhan sudah bilang tidak boleh. Itu semua hasilnya dipersembahkan kepada Allah, dibakar maksudnya jadi korban segala macam. Tapi dia ambil untuk dirinya dan dia sembunyikan, which is keluarganya tahu. Maka seluruh bangsa itu kalah perang hanya gara-gara ulah satu orang. Ini yang namanya corporate identity. Satu masalah, semua masalah. Ini konsep perwakilan kan ya. Adam jatuh, semua jatuh. Ginting kalah, Indonesia kalah. Badminton gitu kan ya. Sama dalam hal ini akan berdosa, satu bangsa berdosa. Maka bagaimana? Akan dan keluarganya dimatikan. Baru selesai masalah bangsa itu. Gambaran kekudusan Tuhan yang tidak boleh dipermainkan. 2 Tawarik 26, kisahnya Raja Uzia yang dikatakan baik, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tapi di akhir hidupnya dia salah langkah, dia tidak sabar. Dia bawa kurban langsung ke bait Allah tanpa lewat imam. Masih Tuhan kasih kesempatan, imam tegur dia, peduli amat, dia tetap korban bakaran itu dijalankannya sendiri melakukan fungsi imam. Seperti Saul menunggu Samuel, tidak dilakukan, bakar sendiri. Dibuang Tuhan Saul, dimatikan Raja Uzia dari sakit kusta, lalu dia masuk ke pengasingan sampai dia mati karena kustanya. Terakhir ada banyak sekali lagi ya, kisah Daniel pasal 5. Dahulu Nebukadnezar ambil perkakas bait Allah, tidak mati dia karena Yeskiel sudah catat dari bumbungan bait Allah keluar asap, tanda kehadiran Allah sudah tidak berkenan. Maka sudah tidak ada kehadiran Allah di bait suci. Maka ketika Nebukadnezar ambil perkakas bait Allah, tabut perjanjian dipegang, enggak mati dia. Tapi dikatakan Yeskiel, asap itu bergerak ke timur, ke Babel. Jadi sebelum Israel dibuang ke Babel, Tuhan sudah hadir dulu di Babel. Dan waktu barang-barang perkakas itu di Babel, Nebukadnezar diganti oleh Belsazar. Belsazar ngapain? Ambil perkakas. Lalu piala dari bait Allah dipakainya minum-minum dan dikasihnya orang minum. Maka tertulislah mene-mene tekel uparsin, matilah dia karena menghina kesucian Tuhan. Sekali lagi, gambaran apa yang mau kita pelajari? Saudara sekalian, inilah yang mau diekspresikan Lukas kepada kita pembaca pada hari ini. Bahwa kehadiran gereja di tengah-tengah dunia adalah sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Dan identifikasi kehadiran Allah nyata di tengah-tengah dunia, yaitu ketika representatifnya itu menghadirkan kekudusan. Bait Allah menghadirkan kekudusan Tuhan. Sekarang bait Allah telah diganti. Bait Allah diganti dengan kehadiran gereja, bukan secara identiti gedung, tapi kita sebagai orang-orang ditebus telah dijadikan gereja. Maka identitas kita sebagai keluarga kerajaan Allah yang merepresentatifkan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Lewat apa? Lewat kekudusan hidupmu. Lewat kekudusan hidupmu. Tidak main-main, saudara, tidak main-main. Gereja telah dipanggil menjadi komunitas yang menggantikan bait Allah. Bait Allah perjanjian lama tidak lagi menjadi tanda kehadiran Allah, melainkan sekarang melalui kita sebagai gereja yang telah ditebus, melalui pengorbanan Kristus, darahnya yang kudus telah menyucikan kita dan menjadikan kita bait Allah yang hidup. Di dalam terang surat Paulus dikatakan, engkau tubuhmu adalah bait Allah, tanda kekudusan Allah di dalam engkau. Di dalam surat yang lain Petrus juga mengatakan, kuduslah engkau sebab Allahmu adalah kudus. Maka tanda kehidupan kita sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah bukan dari tanda kita yang menjadi orang pemimpin, militer dan segala macam, tapi melalui ordinary life kita menjalankan kekudusan. Di satu sisi saudara sekalian kita melihat dan terkagum-kagum, takjub dengan semua tanda-tanda mukjizat yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2 sampai pasal 4 itu. Apa yang terjadi dari semua peristiwa yang tercatat di situ? Gereja mula-mula melakukan penyembuhan, melakukan bahasa lidah, gereja mula-mula memberitakan Injil secara berani, menentang para penguasa. Di dalam pasal 3 kita lihat bagaimana Petrus dipenjarakan tapi akhirnya lepas. Banyak orang yang bertobat setiap harinya meskipun sudah tahu ada aniaya. Cara komunitas hidup yang saling berbagi, semua dideskripsikan begitu indah. Kita kagum. Tapi tidak berhenti di situ. Ciri-ciri yang kedua di sisi lain yang harus kita lihat melalui kisah Ananias dan Safira. Ternyata kita sadar kekudusan Allah yang menjadi hal yang paling utama sebagai panggilan gereja merepresentatifkan kehadiran kerajaan Allah. Dan kekudusan Allah tidak dapat dipermainkan.
Maka ini yang mau ditekankan dari Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Melalui hal ini Lukas mau mengajar kita untuk kita sadar apa? Sebagaimana Allah begitu serius dalam pembangunan bait suci sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel waktu mereka keluar dari Mesir sebagai satu bangsa yang baru dibebaskan dari Mesir. Dan seluruh bangsa gemetar menyaksikan Allah bekerja di dalam dan melalui mereka. Budak, saudara, budak. Tapi menggentarkan dunia. Kerajaan Mesir yang terbesar hancur. Kerajaan tembok Yeriko yang begitu besar hancur. Melalui representatif kehadiran kerajaan Allah. Kekudusan Allah, hanya itu. Demikian juga ketika dari kemah suci menjadi bait Allah di dalam pemerintahannya Salomo. Daud tidak diizinkan Tuhan membangun bait suci. Hanya karena satu alasan. Apa itu? Tanganmu berlumuran darah. The holiness of God. Hanya itu alasan untuk Daud tidak diizinkan membangun bait Allah. Demikian sekarang dengan prinsip kesadaran, keseriusan, kekudusan Allah menjadi main utama. Maka sekarang gereja dipanggil Tuhan. Gereja menggantikan fungsi bait Allah. Allah mendirikan bagi dirinya sendiri. Allah mendirikan dengan cara tangannya sendiri. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, gereja didirikan. Seharusnya. Bagian ini saja tidak harus diteruskan. Kita harusnya gentar untuk menyadari. Saudara, seharusnya kita sadar bahwa Allah begitu serius dengan hidupmu. Karena engkau dijadikan Tuhan gerejanya. Bercermin setiap pagi sebelum engkau menjalankan sepanjang harimu di dalam 24 jam waktu yang diberikan Tuhan kepadamu. Coba belajar melihat, bukan dengan satu pride atau kesombongan, tapi dengan skala dignitas dan kegentaran. Pandanglah orang yang di cermin itu. Orang ini terlalu serius di hadapan Allah. Karena orang ini, which is kita berbicara dengan diri kita sendiri, adalah orang-orang yang dikhususkan Allah menjadi gerejanya, yang diidentifikasi dan dipanggil untuk menghidupi kekudusannya. Saudara, terlalu besar, terlalu serius Tuhan dengan hidup kita. Maka gereja adalah tanda kehadiran Allah di tengah dunia, dan tanda utama dari kehadiran Allah di tengah dunia adalah kekudusannya. Dan kekudusan itulah yang diberikan kepada kita melalui penebusan Kristus, dan kekudusan itulah yang dipanggil Allah untuk kita hidupi sebagai umat tebusan. Dengan itu gereja, bahkan bukan hanya kita gereja, dunia pun harusnya sadar bahwa tidak ada anugerah yang murahan. Mengapa orang dunia selalu menganggap sepi anugerah Allah? Karena kehidupan, reaksi atau karya dari anugerah itu tidak dihidupi oleh gereja. Tapi ketika gereja menghidupi kekudusan Allah, maka dicatat orang gemetar melihat gereja. Dunia diguncangkan oleh gereja. Melalui apa? Kekudusan. Maka grace and holiness, tema kita pada hari ini, itu satu paket di dalam keselamatan yang tidak pernah terpisahkan. 1 Petrus 1 ayat 16 itu. Kuduslah engkau sebab Allahmu adalah kudus. Maka grace, saudara-saudara sekalian, grace pasti selalu memimpin kita kepada kekudusan. Itu mutlak, itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan di dalam Ordo Salutis kita belajar, di dalam karya keselamatan yang dikerjakan Allah kepada kita, ada aspek-aspek urut-urutan keselamatan yang terjadi. Apa saja yang terjadi waktu kita diselamatkan? Dikatakan kita dilahir barukan. Saya pakai konsep motif Anthony Huckema ya. Compare to yang lain seperti Lois Birkhoff, dia mengatakan ada 7 di dalam Ordo Salutis. Tapi yang paling sederhana untuk kita ngerti Anthony Huckema, teolog reform, itu mengatakan ada aspek-aspek yang terjadi waktu kita diselamatkan. Dilahir barukan, diberikan iman yang memimpin kepada pertobatan, mengalami pembenaran, justification by grace, dan ketika kita dibenarkan kita mengalami pengudusan. Secara status engkau dan saya adalah orang-orang kudus di hadapan Allah oleh karena kepengudusan Kristus. Dan yang kelima, dari situlah kita dipimpin untuk menjalani kehidupan di dalam progressive sanctification, satu proses untuk terus dimurnikan, dikuduskan semakin segambar dengan Kristus sampai akhir hidup kita. Nah ini panggilan itu. Jadi aspek kekudusan menjadi aspek sentral. Sekali lagi saya kutip kalimat Pak Tong yang juga hamba-hamba Tuhan teolog-teolog besar mengatakan,
Satu-satunya identitas yang tidak bisa dipalsukan dari Allah, yang juga diberikan kepada gereja yang tidak bisa dipalsukan. Yang lain bisa kamu palsukan, perpuluhan, orang baik, melayani dan segala macam bisa kamu palsukan. Tapi kekudusan tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditiru. And itulah calling kita. Maka dengan pengertian seperti ini, bagian penutup, seharusnya kita tidak perlu heran dan bingung lagi mengapa peristiwa Ananias dan Safira terjadi. Justru seharusnya kita menjadi gentar dan tertunduk dan juga kagum. Mengapa? Sebab Allah melalui peristiwa ini justru mau memberikan kepada kita pengertian. Sebab Allah memperhitungkan kehidupanmu dengan sangat serius. Mengapa engkau sembarangan dengan hidupmu yang telah dikuduskan oleh Allah. Engkau telah ditebus dengan darah Kristus. Dan tidak berhenti di situ. Seluruh hidupmu sekarang ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan tidak berhenti di situ. Di dalam pimpinan Roh Kudus kita disetting menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang adalah gerejanya Tuhan. Merepresentatifkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan sebagai gereja Allah telah merencangkan, memanggil kita di dalam satu panggilan yang begitu mulia. Di dalam pekerjaan baik yang disiapkan Allah untuk kita. Dia mau engkau hidup di dalamnya. Di dalam kekudusan itu. Efesus pasal 2 ayat 8-10 itu. Maka itu sebab kita tidak bisa, saudara sekalian, calling bagi kita pada pagi hari ini. Kita tidak bisa sembarangan menganggap remeh hidup kita. Kalau engkau tahu dignitasmu, integritas kita sebagai gereja dalam pengertian seperti ini, maka mari merenungkan kembali waktu kita pulang. Bagaimana cara kerjamu, bagaimana cara hidupmu, bagaimana etikamu, bagaimana tutur katamu, bagaimana cara engkau memutuskan keputusan di dalam tindak tandukmu, bagaimana cara engkau memakai potensi yang diberikan Tuhan kepadamu, bagaimana engkau memakai waktumu, bagaimana engkau memakai uangmu, dan seluruh aspek hidup kita. Bagaimana engkau memaknai rumah tanggamu. Jika engkau tidak mendasarkannya, jika engkau tidak baik-baik menggumulkannya untuk menyatakan kekudusan Tuhan, engkau sudah memilih hidup mendukakan hati Tuhan. Jangan, saudara, jangan. Anugerah tidak pernah, tidak pasti memimpin kepada kekudusan. Kekudusan bukan opsional di dalam kehidupan keselamatan. Kita tidak berhak menganggap sepi anugerah yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Itu sebab Allah tidak membiarkan dirinya diolok-olok. Mari kita baca satu ayat bersama-sama dari Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Ini peringatan bukan bagi orang yang di luar Kristus, tapi bagi kita peringatan ini diberikan oleh Paulus. Galatia 6, sama-sama kita membaca ayat yang ke-7. Yang sudah menemukan demikian firman Tuhan, 3 ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hai umat Tuhan, hai gereja Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya diolok-olok, terjemahan yang lebih tepat. Maka di dalam kehidupan kita sebagai gereja, dalam menjadi satu gambaran untuk kita melihat kembali kepada kehidupan gereja mula-mula. Maka gereja mula-mula mengidentifikasi dirinya totally berbeda dengan kontras dengan dunia. Dalam kehidupan dunia pada zaman itu yang menganggap pelacuran itu menjadi hal yang biasa. Menganggap tempat-tempat judi menjadi hal yang biasa. Melalui pernikahan yang banyak orang biasa dan segala macam dosa. Tapi ketika mereka memilih hanya hidup di dalam Kristus. Apa identitas terbesar yang membuat mereka berbeda dengan dunia? Mereka jadi lebih kaya? Mereka jadi lebih hebat? Tidak. Satu-satunya identitas yang membuat mereka beda dengan dunia. Mereka hidup dalam kekudusan. Itulah yang menggoncang dunia. Maka pada saat ini, mari kita merenungkan kembali. Apa arti kita sebagai gereja? Kenapa berbeda? Bukan berbeda dengan dunia. Kenapa kita berbeda dengan standar kehidupan gereja yang diberikan Tuhan untuk kita diundang masuk ke dalamnya. Seharusnya kita berbeda dengan dunia. Kita tidak boleh berbeda dengan kehidupan gereja yang dituliskan Alkitab. Mari, ini bukan sebagai teguran yang membuatmu self pity, tapi ini undangan Tuhan untuk kita kembali kepada panggilan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Maka kembali kepada kisah Ananias dan Safira.
Permasalahan mereka apakah? Kebohongan. Sesederhana itu, bohong. Bagi kita pada zaman ini itu hal yang biasa. Ya bohongnya gimana lah ya? Ya anak kecil juga bohong. Tapi justru berita ini seharusnya menjadi teguran yang keras bagi kita gereja pada saat ini. Ananias tidak perlu berbohong. Dia jujur saja karena tidak ada tekanan apapun yang membuat dia dipaksa atau terpaksa berbohong. Ada tempat-tempat di mana umat Tuhan dianiaya dan berbohong, Tuhan tidak matikan saudara. Tapi dalam konteks ini enggak ada penganiayaan yang membuat dia harus berbohong. Walaupun tetap itu dosa. Tapi di dalam motif kasih Allah yang begitu besar, seperti Allah mengerti dan Allah memimpin untuk tidak menghukum orang yang melakukan itu. Tapi dalam Ananias Safira, apa motifnya untuk berbohong? Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan di dalam jemaat mula-mula harus jual seluruh hartamu untuk dibagi-bagikan. Enggak ada. Jadi enggak ada alasan untuk dia bohong. Kalau dia menjual dengan jujur dan memberikan sebagian dengan jujur bilang aku hanya bagikan sebagian, itu maksudnya Petrus, itu tetap hak milikmu. Bahkan kalau dia tidak mau jual sekalipun, tidak ada tuntutan untuk dia harus jual. Kembali kepada kisah Rasul pasal 4. Ketika Yusuf Barnabas itu menjual. Itu bukan sebagai standar bahwa semua orang harus melakukan seperti Yusuf. Bukan. Alkitab menggambarkan kisahnya Yusuf Barnabas bukan sebagai pola atau contoh yang harus wajib dilakukan. Karena nggak ada pola itu di dalam Alkitab. Nah ini pola-pola pengkhotbahan moralitas itu kita tolak ya. Seperti Abraham maka kita harus seperti Abraham. Seperti Daud maka kita harus seperti Daud. Pola-pola khotbah sekolah minggu seperti itu bukan menjadikan Alkitab buku pengharapan. Itu jadikan kita buku moral. Dan bukan itu tuntutannya kisah para rasul. Sebab ingat kisah para rasul dituliskan oleh Lukas kepada jemaat-jemaat marginal. Orang-orang miskin. Maka mereka melihat itu bukan menjadi aduh aku mau bikin seperti itu, enggak punya. Ya self pity lah, bukan itu tujuannya Lukas. Tapi Lukas mencatat ini bukan supaya kita harus seperti itu. Tapi ini menjadi satu gambaran peristiwa extraordinary. Ini menjadi satu gambaran yang betul-betul luar biasa ketika Allah bekerja, hal-hal mustahil pun Allah bisa kerjakan. Membawa kita kepada kesadaran ada jaminan, ada pemeliharaan, ada pimpinan Tuhan atas gerejanya. Nah itu tujuannya, maka kisah Yusuf dicatat. Maka ini menjadi satu hal yang bukan berarti harus semua orang melakukannya, tapi menjadi satu dorongan untuk kita melihat pimpinan Tuhan bekerja. Jadi masalah Ananias dan Safira kembali kepada pertanyaan, why? Kenapa mereka harus bohong? Sekarang kita coba belajar melihat mengapa ini menjadi suatu hal yang sangat serius. Saya tutup dengan definisi ini untuk kita selesaikan. Saudara sekalian, kenapa kebohongan di dalam perintisan jemaat mula-mula representatif kehadiran kekudusan Allah, tanda pembangunan bait suci yang sejati dijadikan, yaitu gereja, bukan lagi bangunan, sedang dilakukan, maka tidak bisa tidak Allah harus menegakkan kekudusannya, no compromise. Maka ketika itu terjadi mereka berbohong, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Secara definisi kebohongan adalah penghinaan terhadap integritas. Ya kita tahu itu, tapi ternyata di dalam pengertian kisah para rasul pasal 5 ini bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap integritas. Melampaui hal itu sebab ini menjadi terlalu serius. Saya kutip ini dari N.T. Wright, walaupun ini sensitif di dalam gereja reform GRI ya. Tidak semua orang setuju dengan N.T. Wright. Tapi kan tidak semua juga dari N.T. Wright yang juga yang salah, yang kita tidak setujui. Belajar bersama-sama. Ada saat di mana kita mengutip orang-orang yang punya pikiran yang seazas dengan kita. Tapi ada saat di mana kita mengerti ada orang-orang yang berpikiran luar biasa juga benar. Saya mengkagumi orang ini. N.T. Wright berkata, kebohongan itu adalah penyalahgunaan dari kemampuan yang tertinggi yang kita miliki. Perhatikan kalimat ini, agak akademis, tapi ini sangat indah sebenarnya. Kebohongan itu adalah penyalahgunaan dari kemampuan yang tertinggi yang kita miliki. Apa itu? Yaitu karunia untuk menyatakan identitas kita sebagai gereja. Inilah karunia yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu kita dipanggil sebagai saksi bagi dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui kita. Yaitu dipenuhkannya kita dengan kekudusannya. Berarti waktu engkau memilih berbohong, engkau sedang menyalahgunakan identitas terbesar yang diberikan Allah kepadamu. Kekudusannya. Itu sebab Tuhan
tidak main-main. Maka kebohongan adalah kebalikan dari karunia yang terbesar yang dikerjakan pada saat itu waktu mereka berbahasa lidah. Apa yang dikatakan dalam pasal 2 waktu mereka berbahasa lidah? Mereka berkata-kata memuliakan Allah dan mengkabarkan karya-karya besar yang dikerjakan oleh Allah. Artinya karunia itu hendak menyatakan kepentingan Allah melalui mulut kita yang sebenarnya tidak layak ini dikuduskan. Dan akhirnya kita mendeklarasikan kemuliaan Allah. Namun saudara sekalian, kebohongan telah memutarbalikkan semuanya itu. Kebohongan hanyalah untuk melayani kepentingan diri sendiri. Sedangkan keselamatan pengudusan adalah menjadikan engkau dikuduskan dan dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Maka kebohongan pada dasarnya adalah cara kita untuk menyatakan ketidaksukaan kita, ketidakpenerimaan kita akan realita dan keadaan di sekitar kita. Karena kita lebih memilih untuk berpura-pura supaya semua bisa jadi lebih baik seperti apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Kita tidak pernah mau apa yang Tuhan mau. Inilah kebohongan. Maka di balik kebohongan adalah tanda ketidakpercayaan kita kepada Allah yang berotoritas, ketidakpercayaan kita kepada Allah yang memegang kendali dan sedang mengerjakan sesuatu di tengah-tengah dunia. Kita tidak percaya itu. Maka kita tarik kepada kisah Ananias dan Safira. Pada kisah gereja mula-mula, justru kebohongan Ananias dan Safira pada saat itu, di mana gereja mula-mula dengan Ananias Safira adalah melawan panggilan gereja mula-mula. Gereja mula-mula pada saat itu dihadirkan untuk mengklaim bahwa Allah yang berotoritas, Allah sedang mengerjakan perkara mulia, Allah sedang mendirikan kerajaannya di tengah-tengah dunia. Dan ketika kami masuk menjadi bagiannya, klaim itu kami pegang, kami punya pengharapan dan kami mau hidup di dalam klaim itu, yaitu kekudusan. Sekarang Ananias Safira sedang menolak bahwa Allah sedang bekerja, Allah sedang menyatakan kerajaannya, Allah sedang meninggikan namanya dengan kekudusannya, tapi mereka mencorengnya. Maka panggilan ini menjadi panggilan yang sangat serius dan mengerikan. Ketakutanlah semua jemaat dan semua orang mendengar ketika mereka dimatikan. Terlalu serius saudara panggilanmu dan panggilanku sebagai gereja. Inilah panggilan kita, menerima anugerah untuk masuk ke dalam kekudusan Allah. Sekarang undangan itu diberikan kepada kita. Setiap kita di sini adalah gereja. Maka orang-orang yang dipanggil untuk menjadi saksi Allah, yang menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia, yaitu engkau dan saya, melalui kita, nyatalah kekudusan Allah. Hukum ke-9 dari Taurat Tuhan, jangan bersaksi dusta. Tidak lagi kita baca sebagai satu aturan atau setting larangan, tapi di dalam terang penebusan sekarang kita melihat hukum ini. Bahwa kita menghidupi hukum ini sebagai gereja yang sedang menghidupi restorasinya Allah atas alam ciptaannya. Bahwa kita mengekspresikan kekudusannya. Maka menjadi gereja adalah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan kita dipanggil, kita saat ini dipanggil dengan panggilan yang sama. Untuk menjadi mengerjakan panggilan yang begitu mulia dan sangat serius. Mari kita urutkan dari awal. Apa panggilan gereja? Bertekun dalam firman dan doa, kita sudah membahasnya. Menjalankan sakramen dan hidup dalam persekutuan, kita sudah membahasnya. Dipanggil untuk hidup bermurah hati, kita sudah membahasnya. Dan sekarang bagian yang keempat dari aspek ini, dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab inilah identitas kita. Ini adalah identifikasi kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini melalui kita, gereja yang hidup di dalam kekudusan. Karena itu jemaat sekalian, marilah tunaikanlah tugas panggilanmu di dalam kehidupanmu. Kuduslah engkau sebab Allahmu adalah kudus. Mari kita berdoa. Beri kami hati untuk terus belajar melihat murah hatimu. Beri kami hati untuk melihat belas kasih-Mu. Berikan kami hati dan kemampuan untuk melihat kasih pengorbanan-Mu yang begitu besar. Dan semua itu Engkau kerjakan, ya Allah kami yang hidup demi satu tujuan. Mendirikan gereja-Mu yang kudus. Kami telah Kau panggil menjadi gereja-Mu. Karena itu Tuhan, dengan segala kegentaran sekali lagi kami berkata, di sini kami, kuduskanlah kami. Bahwa kami telah dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Maka panggilan kami
untuk menghadirkan, menyatakan kekudusan Allah di tengah-tengah seluruh kehidupan kami. Di dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, hobi kami, cara hidup kami, cara tutur kata kami, etos kerja kami, seluruh hal. Pimpinlah ya Tuhan, baharuilah ya Tuhan, bentuklah untuk semakin segambar dengan Kristus, untuk terus melangkah, berjalan di dalam kekudusan bagi kemuliaan Allah. Biarlah melalui kehidupan kami sebagai gereja, dunia digoncangkan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.